ini kita buat koenzim berbahan dasar itu adalah bahan organik dari seluruh limbah-limbah yang ada di rumah makan di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Halo guys, ketemu lagi dengan saya pada YouTube channel Ana Yunus. Saat ini kami di Politeknik Negeri Tual di UPT Laboratorium Dasar, yang mana kami mau ketemu dengan Dr. Chenny Putnarubun. Beliau ingin menyampaikan atau menunjukkan proses pembuatan plastik, kantong plastik dari rumput laut, kemudian pembersih kaca, sabun cair dan lain-lain itu dari limbah. Guys, ikuti terus karena pasti ada yang menarik untuk ditonton. Ikut ya. Guys, ini Dr. Chenny Putnarubun, teman baik saya, teman dekat saya. Saya mau lihat ya, hari ini kebetulan di kantor tuh lagi sepi, kerjaan kurang. Saya mau mengunjungi teman saya karena teman saya sampaikan bahwa dia temukan bioplastik dari rumput laut. Penasaran ya? Ikut. Yuk. Ini kita bikin bioplastik dari beberapa jenis rumput laut. Ini ada beberapa jenis ya guys, beberapa jenis rumput laut yang kita gunakan. Kita ambil di laut, kemudian kita keringkan, kita blender seperti ini karena dibantu oleh beberapa teknisi saya. Kita blender, lalu seperti ini menggunakan blender. Setelah kita haluskan, kemudian kita masak dia. Kita hidrolis seperti ini. Kita hidrolisasi dengan perbandingan yang perlakuan tertentu. Selanjutnya kita, setelah dia sudah matang, ini sudah sedikit mengental seperti ini, lalu kita cetak. Kita cetak berdasarkan pada masing-masing cetakan. Jadi dia bentuknya cetakan seperti ini. Kebetulan kita punya cetakan yang tersedia seperti ini. Jadi kita dari sini langsung kita cetak dia. Kita taruh di sini. Kita cetak seperti ini. Kita punya cetakannya. Ada beberapa jenis ini, kemudian kita taruh di sini cetakannya, kita bagi, panas. Ini tergantung pada cetakannya, jadi bentuk cetakannya tergantung seperti ini. Kita taruh, kemudian kita diamkan dia, kemudian kita jemur dia. Kita oven di suhu 70 derajat dan bisa juga pada suhu matahari. Jadi ini saya pakai suhu matahari saja, ya. Dia sudah kering. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk cetakannya yang segi 4 ini cetakannya, bioplastiknya ini saya ujikan rasanya seperti ini. Kita sudah buat beban. Nah, kita bisa bikin kantong kresek tergantung pada cetakannya ini seperti ini. Dia tidak sobek ya, dia full. Kemudian kalau yang cetakan bulannya itu seperti ini Bapak Ibu. Ini kita buat cetakannya banyak sekali karena dalam berbagai ukuran. Seperti ini. Kita bisa uji juga kekerasannya ya. Ini kita cuma jemur dengan matahari. Ya. Kekerasannya seperti itu. Jadi punyanya memang bumi plastik yang sangat ramah lingkungan, begitu Ibu Kadis ya? Ya, betul. Apalagi ini Bu Kadis lingkungan hidup, jadi kita berdiskusi, berkolaborasi supaya bagaimana masyarakat bisa menggunakan kemasan itu plastik yang ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan. Mungkin begitu ya Ibu Kadis? Ya. Jadi gini guys, ini salah satu inovasi dari teman-teman saya, Dr. Chenny, yang mana karena beliau sangat konsen dengan lingkungan, ini beliau meneliti sampai dengan membuat produk hasil bioplastik ini dari bahan rumput laut, yang mana ini nantinya kalau digunakan oleh masyarakat ketika dibuang ke tanah itu pun langsung bisa terurai. Sedangkan kondisi kalau plastik saat ini, plastik yang tidak ramah lingkungan,
ketika sampahnya dibuang ke tanah itu mungkin butuh beratus-ratus tahun untuk dapat terurai. Oleh karena itu ya mudah-mudahan dari saat ini sampai ke depan kita harus memilih kemasan yang ramah lingkungan kalau mau menjaga, kalau sayang dengan kayak gini. Ini contoh bioplastik yang sudah kami buat yang akan terdegradasi oleh tanah. Ini kita lihat ya. Jadi dia sangat cepat, ini sudah mengalami pembusukan. Berjamur ya. Jadi dia tidak lama, tidak membutuhkan waktu yang lama, dia cepat langsung terurai oleh lingkungan. Jadi sangat ramah sekali. Ini sudah mulai kami coba, cuman dalam waktu 2 hari saja dia sudah seperti ini. Jadi dari jenis rumput lautnya kita dapat warnanya itu tergantung pada warna jenis rumput laut ya. Jadi ini warna hijau seperti ini warnanya. Kalau warna yang coklat bentuknya seperti ini, nanti dapatnya yang seperti ini. Jadi dia coklat keputihan. Warna tergantung pada spesies rumput lautnya. Jadi kalau rumput lautnya warna merah ya warna merah. Jadinya warna merah. Nah, kalau rumput lautnya warna hijau jadinya warna hijau. Kalau coklat jadinya coklat. Berarti proses pembuatan plastik sebetulnya cepat ya? Sangat cepat. Kita membutuhkan waktu yang sangat cepat sekali. Iya. Berarti ya mudah-mudahan dengan diteliti ini hasilnya mudah-mudahan bisa sampai memproduksi plastik. Ya. Plastik yang akan dipakai nanti misalnya di supermarket atau misalnya di toko-toko swalayan besar yang ada di Kota Tual maupun Kota Langgar, Maluku Tenggara. Ya yang kami harapkan sih semua toko semuanya menggunakan plastik yang ramah lingkungan. Kalau misalnya kita mau menjaga lingkungan dan kita sayang Pulau K ini. Kami sebenarnya bisa saja sekarang bisa mencetak langsung jadi plastik. Tapi karena kami keterbatasan peralatan yaitu bahan alat cetakannya. Jadi kami cetak sesuai dengan kami punya alat yang ada. Jadi bulat atau besar gitu. Kalau kita punya cetakan kantong kreseknya itu sudah ada, berarti dia sudah langsung. Karena bahannya itu sudah teruji, sudah terbuat. Kami sudah uji daya tahan sampai daya bebannya juga. Ini beratnya 5 gram, mampu menahan beban sebanyak 250 gram. Sampai 250 gram bisa. Jadi kualitasnya tidak bisa diragukan lagi. Ya guys, jadi setelah ini tadi guys sudah lihat dari materialnya, terus kemudian proses pembuatannya sampai dengan pencetakannya sampai dengan ini. Kita sekarang berpindah lagi ke pembersih kaca, pembersih lantai dari limbah. Ayo. Jadi ini nanti hasilnya itu berupa sabun pembersih lantai, kemudian pembersih kaca. Yang mana ini namanya ekoenzim. Bahan-bahan dasarnya itu dari ada yang dari serai, terus kemudian ini yang saya lihat ini jeruk. Jadi ini dari limbah rumah tangga akan dihasilkan sabun pembersih lantai dan pembersih kaca. Mungkin nanti lebih jelasnya, lebih teknisnya disampaikan oleh teman saya. Halo guys, ini kita buat koenzim berbahan dasar itu adalah bahan organik dari seluruh limbah-limbah yang ada di rumah makan di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi kita tampung limbah-limbahnya, baik limbah sayuran maupun limbah buah-buahan, kita ambil dia, kemudian dengan proses yang sangat sederhana tanpa bahan kimia, kita buat dia menjadi pembersih lantai dan pembersih kaca. Jadi ini kita fermentasi dia dalam waktu tertentu, kemudian kita uji dia kualitasnya, kemudian kita sudah bisa menggunakan sebagai bahan pembersih lantai dan pembersih kaca. Semuanya dari limbah. Berarti ini juga produknya produk ramah lingkungan? Ya, produknya adalah produk ramah lingkungan, jadi sangat cocok untuk kita di sini. Ini kalau kami sih merekomendasikan untuk masyarakat harus pakai yang ini. Jadi tidak tanpa bahan kimia. Jadi ekoenzim. Di sini pembuatannya juga sangat mudah. Kira-kira berapa lama? Ya, ini kami dalam pengujian itu yang paling maksimal adalah 90 hari. Oh, 90 hari ya? Lebih 3 bulan, tapi 30 hari kita sudah bisa explain. 30 hari sudah bisa jadi hasilnya. Jadi ini guys, contoh ini yang sudah ada busanya ya? Ya. Ini yang sudah ada busanya, ini 15 hari ya? Ya. Ini 15 hari, ini yang sudah ada busanya. Ini apakah bisa dibuat oleh ibu rumah tangga sendiri atau bisa?
sangat. Jadi bisa diajarkan untuk Cara pembuatannya bagaimana? Cara pembuatannya sangat gampang, nanti ada perbandingan-perbandingan tertentu antara bahan organik dengan air yang akan kita gunakan, kemudian proses fermentasi. Intinya adalah kita punya limbah makanan, baik itu limbah buah-buahan atau sayur-sayuran yang lembut, kita bisa melakukan fermentasi. Ibu rumah tangga bisa membuat sendiri di rumah. Guys, jadi bisa hemat loh, bisa irit ya. Mungkin uang belanja untuk beli sabun dan lain-lain bisa dibuat sendiri kalau ibu rumah tangganya rajin. Jadi sesi ini guys bisa lihat, ini sabun cair dan sabun batangan. Banyak ilmu yang bisa dapatkan. Ini nanti dijelaskan secara teknis oleh teman saya. Ya, ini kita buat sabun berbahan dasar rumput laut dan juga bahan dasar jeruk, bahan dasar kopi. Nah, ini kita buat sabunnya seperti ini. Proses pembuatannya itu kita menggunakan natrium hidroksida ditambahkan dengan jeruk. Karena ini bahan dasarnya adalah jeruk, kemudian kita tambahkan dengan oil. Selanjutnya kita proses alkinasi, kita dapat sabun padat. Sabun padat ini kita cetak sesuai dengan cetakannya, bentuknya. Jadi cetakan itu tergantung pada bentuk. Jadi mau bikin bentuk apa saja silakan, tergantung kita punya cetakan. Sudah jadi seperti ini, kita aduk sampai mengental seperti ini. Kita diamkan kurang lebih sekitar 3 minggu sampai 6 minggu. Kali basahnya kita uji kesabunannya, pH-nya sudah netral, langsung kita bisa gunakan. Minimal di 3 minggu, maksimal di 6 minggu. Kemudian ini juga untuk bahan dasar kopi. Jadi kita buat pakai kopi, sabun kopi untuk badan. Kemudian ini dari rumput laut. Kalau ini rumput laut kita sudah bisa pakai karena dia sudah Cepat ya langsung. Ya, Ini kalau rumput laut prosesnya berapa lama? sama, semuanya sama. Oh, iya. Tapi dia ini sudah buat duluan, jadi dia seperti ini. Maka kemudian kita buat sabun cair, kita pakai alkali, kemudian air suling, dan bahan bakunya kalau kita misalnya bahan organik yang kita mau pakai bisa dari bahan organik alami. Kita ini kebetulan saya pakai daun serai, pepaya, tergantung kita mau pakai yang mana. Jadi kita tinggal campur. Jadi bahan cairnya seperti ini. Kalau sudah jadi, ini masih panas ya, sudah jadi kita diamkan, baru ini kan busanya timbul. Kita diamkan dulu sampai tidak berbusa, baru kita masukkan ke kotak kemasan. Kita uji pH-nya gitu. Di pH. Kalau ini bahan kimia yang sangat aman, dia untuk membentuk sabun. Jadi ini kita bisa uji pH-nya. Netralnya Ibu ya? Iya, kita uji ke netralnya, pH-nya kita uji, kita lihat. Nah, dia ada di mana? Enggak. Dia bukan pH 7. Ya, ini dia ada pada pH 9. pH 9 itu adalah basa untuk sabun. Jadi sabunnya ini memang harus dia ada pH-nya 9 ke atas. Jadi pH sabun ini. Jadi dia ada pH sabunnya. Maaf, ini dia tertulis ini. Ya, dia sesuai dengan pH sabun. Berarti guys, ini sabun cair ini dan sabun-sabun ini semuanya sudah memenuhi standar yang mana pH-nya harus di atas 9. Dan ini kondisi basah, baru saja dicelupkan, ya mungkin pada saat kering bisa sampai dengan 12 ya. Sampai dengan 12. Jadi guys, sabun-sabun yang sudah dibuat ini itu layak untuk digunakan. Kami sudah selesai melakukan kunjungan ke lab Politeknik terkait dengan pembuatan sabun dan pembuatan pembersih kaca, juga pembersih lantai dari bahan-bahan organik. Semua ini dapat digunakan dengan pemanfaatan limbah-limbah organik
yang kalau secara rumahan dibuang saja, tapi dengan limbah-limbah tersebut dapat dimanfaatkan untuk produk yang lebih berguna, seperti itu. Ya guys, cukup sekian perjumpaan kami. Saya percaya bahwa guys kalian bisa lihat banyak manfaat-manfaat yang didapatkan dari bahan dasar yang ada di sekitar kita yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Evi. Jadi mudah-mudahan perjumpaan kami ini, video ini bermanfaat untuk masyarakat, untuk teman-teman sekalian. Kita akan berjumpa lagi pada video-video berikutnya yang pasti temanya lebih unik lagi. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman sekalian. Satu lagi, nyalakan tombol notifikasi agar video-video baru langsung dapat ditonton.